Bab 56. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah tinggi. Di sebuah restoran privat yang mewah dan sunyi, orang tua Wande duduk berdampingan dengan wajah tegang. Tatapan mereka tak lepas dari pintu masuk, menunggu dengan cemas sosok pria yang kini memegang nasib putri mereka. Jam demi jam terasa berjalan lambat, hingga akhirnya pintu terbuka. Raven masuk dengan langkah tenang, namun aura dingin yang mengelilinginya seolah membuat ruangan itu langsung kehilangan kehangatan. Tatapannya tajam, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Orang tua Wanda langsung berdiri. Mereka tak menunggu lama. Permintaan maaf itu keluar begitu saja, penuh tekanan, penuh penyesalan. Mereka mengakui semua kesalahan Wanda, memohon dengan suara yang hampir bergetar. Berjanji akan membawa putri mereka pergi jauh ke luar negeri, menjauh dari kehidupan Raven, menjauh dari Nadila. Raven berdiri diam, mendengarkan, namun bukan hanya kata-kata yang ia dengar. Bayangan masa lalu perlahan muncul di benaknya. Kenangan bersama Wendy, tawa di meja makan, liburan keluarga, dan pesan terakhir yang hingga kini masih terpatri dalam ingatannya. Seketika rahangnya mengeras. Namun semua itu tak cukup untuk menutupi kenyataan. Apa yang dilakukan Wanda sudah melewati batas. Raven akhirnya duduk, suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Ia menceritakan semuanya, tentang foto Nadila, tentang ancaman, tentang bagaimana seorang wanita yang dulu ia lindungi, kini justru menjadi ancaman terbesar bagi orang yang paling ia cintai. Om Tante, aku menyayanginya seperti adikku sendiri, ucapnya pelan, namun menusuk. Tapi dia memilih menjadi seseorang yang bahkan tak bisa lagi aku kenali lagi. Suasana menjadi semakin berat. Orang tua Wanda menunduk. Mereka paham, ini bukan lagi kesalahan kecil yang bisa dimaafkan dengan mudah. Namun mereka tetap memohon, tolonglah nak, demi Wendy. Nama itu kembali menghantam dada Raven. Permintaan itu sederhana, tapi juga berat. Tolong cabut laporan. Dan sebagai gantinya, hari ini juga Wanda akan dibawa ke Amerika. Dijauhkan dari semuanya. Dari Raven, dari Nadila, dari semua hal yang bisa memicu obsesi gilanya. Bukan hanya itu, mereka bahkan menyerahkan segalanya. Handphone Wanda, bukti komunikasi, bahkan orang suruhan Wanda yang kini sudah diamankan, diikat, dan menunggu keputusan Raven. Kesungguhan itu nyata. Tidak ada kebohongan di mata mereka. Raven terdiam cukup lama, menimbang antara amarah dan masa lalu, antara keadilan dan rasa bersalah pada seseorang yang sudah tiada. Hingga akhirnya ia menghela napas panjang. Baiklah, ucapnya akhirnya, tapi ini terakhir. Jika dia kembali mengusik hidupku atau istriku, aku tidak bisa berhenti lagi. Tidak akan ada lagi ampun. Nada suaranya datar, tapi ancamannya begitu jelas. Orang tua Wanda mengangguk cepat. Wajah mereka penuh rasa syukur. Kesempatan kedua itu tak akan mereka sia-siakan. Pertemuan berakhir. Sebelum pergi, Hermawan memeluk Raven. Sebuah pelukan yang penuh penyesalan, sekaligus rasa terima kasih. Setiap melihatmu, aku selalu ingat Wendy. Raven tidak membalas, tapi ia tidak menolak, dan itu sudah cukup. Namun akhirnya ia berkata, aku tahu, Om dan Tante kalian jaga diri baik-baik, ucapnya singkat. Hari itu juga, Wanda dibawa pergi, meninggalkan Indonesia, meninggalkan semua kekacauan yang telah ia ciptakan, menuju Amerika, dengan masa depan yang belum tentu bisa ia kendalikan lagi. Sementara itu, Raven kembali duduk di dalam mobilnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan, seolah beban besar yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. Ia tidak menghancurkan Wanda, tapi juga tidak membiarkannya bebas. Ini cukup, atau setidaknya untuk saat ini. Mobil melaju perlahan, dan di benaknya hanya ada satu nama, Nadila. Senyum tipis terukir di wajahnya. Hari ini, ia ingin pulang lebih cepat, menemui istrinya, menikmati ketenangan yang selama ini selalu ia cari, dan akhirnya ia temukan, dan mungkin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini ia takuti, namun kini mulai ia inginkan. Seorang anak, darah dagingnya, bersama wanita yang kini menjadi dunianya.
Namun, di saat Raven mulai merasa semuanya telah selesai, sebuah pesan masuk dari nomor ayah mertuanya. Pesan itu mengingatkan kembali bahwa besok Raven harus datang ke acara makan malam pertunangan Kayla. Ia kembali menghela napas panjang, baru juga mau menikmati hari bersama istrinya. Kini ada gangguan lagi, pikirnya. Ia akan datang besok bersama Nadila, berdiri di samping wanitanya itu. Tak akan membiarkan setetes pun air matanya jatuh, karena keluarganya, atau siapapun itu, tak akan bersambung.